Selamat pagi, selamat berakhir pekan jemaat Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk hari ini, marilah kita sejenak beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 706 ayat 1, Gudang ni Pasu-Pasui. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk menghantarkan kita melakukan pekerjaan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Pardengga basa jalan abonar do jahuba, alani dipoda hodo dalan nati gori tuaka perdosa. Saudara jemaat Tuhan, kompas adalah sebuah alat penunjuk arah yang sangat dibutuhkan oleh kalangan militer dan juga para pelaut dan penjelajah. Kompas sangat menolong mereka menemukan jalan yang benar ke arah tujuan yang mereka ingin capai. Tanpa kompas, mereka mungkin akan sesat dan menghadapi berbagai kendala dan rintangan dalam perjalanannya. Bahkan tanpa kompas mereka bisa celaka. Saudara jemaat Tuhan, orang Kristen juga memiliki kompas, yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Melalui Alkitab, orang Kristen dapat mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Melalui Alkitab, orang Kristen bisa mendengar suara Allah. Dengan Allah, orang Kristen dapat bergaul dengan Allahnya. Alkitab menjadi petunjuk jalan kebenaran Allah. Dengan kata lain, tanpa Alkitab, orang Kristen hidupnya akan tersesat dan menemui celaka. Seringkali sikap kita terlalu sombong untuk mau memakai kompas yang sudah Tuhan berikan itu. Kita lebih mengandalkan kemampuan dan kepintaran diri sendiri. Padahal jelas kita tahu bahwa kompas yang Tuhan berikan itu akan membawa kita menuju kebahagiaan hidup. Sementara dengan mengandalkan kemampuan sendiri justru sering membuat kita jatuh terperosok ke dalam kesusahan hidup. Untuk dapat mendengarkan Tuhan melalui Alkitab, kita perlu merendahkan hati kita. Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang kerendahan hati ketika Ia atau Sang Putra Allah mau membasuh kaki murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus saja mau merendahkan hati, kenapa kita tidak? Kita juga perlu hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut dalam arti mengasihi dan menghormatinya. Dan Tuhan akan memberitahukan rahasianya kepada kita sampai kita menemukan kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, mungkinkah umat manusia yang terbatas ini memiliki kemampuan untuk melacak dan memahami jalan, pikiran, dan rancangan Tuhan Allah yang tidak terbatas? Kitab suci mengungkapkan betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, ibarat setinggi langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu kata Alkitab. Kendati demikian, Tuhan sendiri telah mengungkap bahwa jalan dan kehendaknya melalui sabdanya. Mazmur pasal 25 ini terutama berbicara mengenai bentuk permohonan supaya Tuhan berkenan memberitahu dan menunjukkan jalan-jalan Tuhan yang berisi kasih setia dan kebenaran. Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati dan kepada orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sama seperti Musa pernah memohon agar Tuhan berkenan memberitahukan jalannya supaya mendapat kasih karunia untuk memimpin umatnya. Kemudian pemazmur menegaskan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nabi Hosea mengungkap bahwa jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Aiti gordo dalan akadalan ni Jahuba jala halak partigor mardalan disi ala yang go halak parjahat tarsuladi dudisi. Hosea 14 ayat 10, Amsal 10 ayat 29. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Allah telah mengungkapkan jalan dan kehendaknya yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang bersabda, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jalan dan kehendak Allah kemudian membawa orang beriman kepada kehidupan. Karena memang Yesus Kristus adalah jalan sejati yang membawa kepada kehidupan, ataupun jalan yang menuntun kepada kebenaran dan kehidupan, ataupun jalan yang benar dan hidup yang mengantarkan setiap orang beriman kepada Allah Bapa. Karena itu Yesus Kristus adalah pusat atau sentra menuju jalan kehidupan sejati. Tema mengenai dua jalan, lebar, sempit, berkat, kutuk, kehidupan atau kematian, keabadian atau kepanahan, yang sering muncul dalam Alkitab menawarkan kepada setiap orang beriman supaya menempuh kehidupan melalui jalan dan kehendak Allah dalam Yesus. Saudara-saudara, satu cara agar kita hidup di dalam Tuhan antara lain bahwa pertama, kita mesti beriman di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta hidup dan tinggal di jalannya yang berisi kasih, setia dan kebenaran. Kedua, kita mesti sungguh-sungguh merindukan supaya dipimpin oleh Allah untuk mengetahui jalan-jalannya dan kebenarannya serta menanti-nantikannya sepanjang hari. Ketiga, kita mesti taat dan rendah hati di hadapannya, mengabdikan diri serta hidup saleh dan takut akan Tuhan. Keempat, kita harus meninggalkan segala bentuk dosa karena memang dosa menghalangi kita untuk mengenal dan mengetahui jalan-jalan Allah. Kemudian kita memohon pengampunan dosa, termasuk dosa pada masa muda kita. Setelah kita tahu dan menyadari kasih setia dan kebaikan Tuhan, sebab rahmat dan kasih setia Tuhan sudah ada sejak purbakala, bahkan sejak dahulu kala. Saudara-saudara jemaat Tuhan, karena jalan-jalan Tuhan berisi belas kasih, kebenaran dan kerendahan hati, maka marilah kita hidup dan berkarya nyata dengan mengandalkan belas kasih, kebenaran dan kerendahan hati. Marilah kita tinggal di jalan syukur, jalan benar dan jalan rendah hati, dan bukan lagi di jalan sungut-sungut, jalan congkak atau jalan hoak. Tuhan memberkati. Amin. Kita angkat pujian, bernyanyi dari buku Ende nomor 221 ayat 2, 3 dan ayat 5. Itu
Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, gembala hidup kami. Engkaulah yang menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Marilah Tuhan kita bersama-sama berjalan di lembah kekelaman ini, supaya Engkau menuntun kami sehingga kami tidak tersesat. Engkau Tuhan akan menunjukkan jalan kehidupan dan kebaikan bagi kami oleh kemurahan hati Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati.